Prabowo utang 775 triliun rupiah di tahun 2025. Ini tambah parah, Masya Allah, Masya Allah. Kita tidak bisa diam saja kalau seperti ini. Dan anehnya nih ya, banyak jamaah Al-Mu'alim Center yang alergi ketika kami ikut membahas tentang masalah negara dan pemerintah. Padahal ini sudah akut. Banyak sekali rakyat Indonesia yang datang ke rumah kami minta tolong ini itu. Bahkan tidak sedikit yang terang-terangan minta utang itu. Padahal kami sedang membangun pondok pesantren. Santri-santri juga nggak ada yang bayar. Nah ini orang datang bergiliran kok malah minta utang. Kan aneh. Ini menandakan bahwa negara ini sudah hancur, sudah rusak. Oleh sebab itulah tidak bisa dibiarkan. Lihat berita di Detik Finance dengan judul Prabowo tarik utang Rp 775T di 2025. Ini rinciannya. Diupload oleh Safira Chandra Arini. Detik Finance. Detik Finance Kamis tanggal 26 September 2024. Jam 16.39 WIB. Ini Kamis berarti hari ini ya kan? Ya bisa dibaca tuh di Detik Finance. Banten, Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan menarik utang baru nih sebesar 775,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Ini kira-kira lebih baik atau lebih buruk atau tambah parah atau sama saja dengan presiden sebelumnya. Hal ini telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2025. Masya Allah, Masya Allah. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DGPPR Kementerian Keuangan Riko Amir menjelaskan, pembiayaan itu utamanya bersumber dari penerbitan surat berharga negara atau SBN. Pokoknya apapun alasannya ini, kalau menambah utang terus begini andalannya, ya memang nggak ada negara ini di dunia, ada beberapa negara di dunia yang nggak punya utang. Tetapi rata-rata negara di dunia ini punya utang. Bahkan Amerika juga punya utang, Cina punya utang, begitu ya. Nah, ada tapi beberapa negara yang nggak punya utang. Nah, Indonesia ini pokoknya andalannya utang. Utang dan pajak rakyat. Sedangkan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini seolah-olah nggak tahu kemana tuh. Padahal 3 pulau di Indonesia, 3 pulau sekali lagi, 3 pulau di Indonesia itu mampu untuk membiayai orang se-Indonesia. Dan bahkan orang Indonesia itu bisa hidup kaya raya, adil, makmur, sejahtera, memiliki pembantu dari luar negeri, dari Korea. Jadi kalau memang pemimpinnya adil, takut kepada Allah. Oleh sebab itulah sekali lagi, kami tidak akan bisa diam saja kalau seperti ini. Kekayaan Indonesia ini sudah diberkahi oleh Allah. Indonesia itu negara yang diberkahi oleh Allah. Tanahnya, tanah airnya yang diberkahi oleh Allah. Tetapi kalau mental manusianya ini bejat, ya rakyatnya menjadi sengsara, menderita. Coba kita lihatlah negara-negara yang gersang, seperti di Timur Tengah misalnya. Ini kalau pemimpin-pemimpinnya adil, maka walaupun negaranya awalnya gersang tetapi diberkahi oleh Allah, sehingga rakyatnya bisa adil, makmur, sejahtera, kaya raya dan bahagia. Nah, uang 775 triliun rupiah ini dengan penerbitan SBN itu sebesar 642,5 triliun rupiah dan penarikan pinjaman itu sebesar 133 triliun rupiah, kata Riko dalam acara media catering di Anyer, Banten pada hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2024. Wis pokoknya alasannya apapun lah, kalau memang orang-orang yang memimpin negara ini pikirannya hanya utang dan pajak rakyat, tidak bisa menekan investor asing yang ada di Indonesia dengan tegas, adil dan bijaksana, maka sampai kapanpun rakyat kita ini akan menderita. Jadi seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya. Seorang pemimpin tidak memiliki atasan kecuali Allah.
Atasannya hanya satu, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Jika suatu negara mengalami suatu masalah, maka pemimpin itu harus memiliki kamar khusus untuk meditasi, untuk berkholwat, untuk munajat kepada Allah. Ya Allah, kami ini pemimpin. Kami ini pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka tolonglah ya Allah. Dan itu sudah dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin muslim yang adil, bijaksana. Seperti zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kalau ada masalah apapun selalu lapor kepada Allah. Kemudian dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga sama. Kalau rakyatnya ada masalah, Abu Bakar As-Siddiq selalu berkholwah, munajat, memohon kepada Zat yang Maha Tertinggi, Allah Jalla Jalaluhu. Itulah pemimpin. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian para pemimpin-pemimpin di Nusantara yang adil bijaksana zaman dahulu juga sama. Sama, namanya pemimpin itu adalah bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya. Dan pemimpin tidak memiliki atasan kecuali Zat yang Maha Pencipta. Jadi pemimpin itu kalau ada masalah apapun, dia tanggung sendiri, langsung menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia memiliki kamar khusus untuk munajat, berkholwah, berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ini pemimpin-pemimpin kita Indonesia ini, Masya Allah. Rakyat selalu jadikan tameng. Dan aneh rakyatnya nih, rakyatnya yang punya utang, yang hidupnya tidak kecukupan, tetapi buta mata, buta hati, membela mati-matian secara fanatik buta. Oleh sebab itulah mari kita bangkit bareng-bareng. Kita mengingatkan pemimpin-pemimpin kita dengan cara yang baik. Nah, berita-berita seperti ini kan betul-betul valid. Bisa dilihat di dalam Detik Finance. Ya, ini kita tidak hoax. Ya, kalau seandainya Detik Finance itu hoax, ya dimintai pertanggungjawaban kepada Detik Finance. Diketik di Google Detik Finance tentang hutangnya Prabowo yang sebanyak 775 T itu. Bahkan 775 itu 0,9, hampir 776 T pada tahun 2025. Ini Masya Allah, kita harus sadar bahwa 30 di Indonesia itu mampu menghidupi Indonesia. 30 itu mana? Yaitu Kalimantan, kemudian Bangka Belitung, dan Papua. 30 ini insya Allah kalau memang pemimpinnya itu adil, itu sumber daya alamnya bisa berlimpah ruah. Oleh sebab itulah sekali lagi, mari jangan alergi kalau misalnya ada ulama kiai yang ikut membahas tentang bangsa dan negara kita. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.